Ya, berjumpa lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu di kota Yogyakarta. Dan pada hari ini saya ingin membagikan pengalaman isolasi mandiri saya pada saat saya terpapar virus COVID-19. Nah, tanggal 2 saya dinyatakan positif lewat tes antigen. Kemudian mulai tanggal 3 dan seterusnya saya menjalani isolasi mandiri di rumah. Tanggal 2 saya sendirian di rumah, tanggal 3 saya masih sendirian di rumah. Kemudian tanggal 4 5. Nah, tanggal 5 ini ada berita yang kurang mengenakan, yaitu ternyata istri saya dan anak saya yang masih kecil, masih di bawah 2 tahun, yang saya minta untuk ngungsi ke tempat orang tua saya, ternyata istri saya tertular virus COVID-19. Dan itu kami yakini bahwa saya lah yang menulari istri saya. Dan tanggal 5 itu istri dan anak saya melaksanakan tes antigen di sebuah lembaga kesehatan, saya kurang tahu di mana, yang ada di tempat kami. Dan istri saya dinyatakan positif, tapi anak saya yang masih kecil di bawah 2 tahun, dia dinyatakan negatif. Nah, karena pemikiran istri saya bahwa istri saya tidak mau menulari orang tua saya yang sudah lansia, yang umurnya sudah di atas 67 tahun, akhirnya istri saya memutuskan untuk kembali ke rumah kami di sini. Kemudian istri dan anak pulang kembali ke rumah bersama saya, dan akhirnya kami bertiga melaksanakan isolasi mandiri bersama-sama. Ya, ada perasaan bersalah juga ya, ada perasaan bersalah karena sayalah yang menulari istri saya, sehingga istri saya harus kesana kemari dan sebagainya. Kemudian, tapi di sisi yang lain saya merasa beruntung. Kenapa? Karena pada saat saya melakukan isolasi mandiri, saya ditemani oleh keluarga saya. Dan pada kondisi itu saya hanya berusaha untuk berpikir positif dan tetap mengucap alhamdulillah, karena pada saat saya menjalani isolasi mandiri itu sebenarnya saya itu menjalani isolasi mandiri tanpa persiapan sama sekali, tanpa pengetahuan sama sekali, tanpa pengetahuan mengenai COVID-19 maupun bagaimana sih cara treatmentnya, terus kemudian bagaimana sih cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Itu saya tidak tahu sama sekali mengenai hal itu. Isoman di rumah bersama keluarga ya ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Di sisi positifnya yang jelas kita bisa mendapatkan teman, dalam hal ini teman untuk berbicara, teman untuk saling bertukar pikiran, pendapat, dan juga pengetahuan, plus juga gantian saling menjaga sebenarnya. Saling membantu lah. Tapi ada juga hal yang sebenarnya bukan negatif tapi kurang mengenakan juga. Kenapa? Karena di situ kami ada anak kecil yang masih di bawah 2 tahun, umurnya sekitar 1 tahun 10 bulan. Dan kondisi anak saya pada saat itu tes antigennya adalah negatif. Sebenarnya sejak awal saya berpikir ini anak tes antigennya negatif, tetapi kalau misalnya tinggal bersama 2 orang tuanya yang positif, apakah juga tidak
tertular juga. Sebenarnya kami juga nggak tahu, tapi yang jelas dari beberapa referensi dan juga bertanya kepada teman-teman lain yang penyintas atau survivor dari COVID-19, mereka bilang bahwa anak di bawah 2 tahun yang penting ASI-nya digeber terus. Jadi dari ASI itu diharapkan bahwa imun si anak akan terjaga. Dan ternyata menurut penglihatan saya benar juga, karena selama masa isolasi mandiri itu saya dan istri saya itu kadang lemas-lemas. Istri saya asam lambung, kadang pusing sampai vertigo. Kemudian saya pribadi saya juga lemas, ngefly dan sebagainya. Pokoknya malas-malasan seperti itu, inginnya cuma tidur terus. Tapi anak saya ini yang baru berumur 1 tahun 10 bulan ini digeber ASI terus oleh ibunya. Dia itu malah, kalau menurut pandangan mata saya, sehat walafiat. Setiap saat dia itu lari terus di dalam rumah, itu lari terus, main bola terus. Setiap kali saya itu geletak gitu, diajak main. Istri saya mau geletak gitu, diajak main, lari-lari terus. Jadi dalam kasus ini saya berpikir positif saja. Mungkin si anak ini secara spiritual loh ya, secara spiritual dia menginginkan bahwa ayah dan ibunya itu tidak hanya geletak-geletak aja atau hanya tidur-tiduran aja, tapi diharapkan untuk menggerakkan tubuhnya supaya tetap terus bergerak otot-ototnya walaupun dalam keadaan letih, lemah, lesu. Nah, itulah. Jadi justru anak saya ini yang berumur 1 tahun 10 bulan ini malah menjadi penyemangat hidup kami pada saat isolasi mandiri ini. Dan tenan lari-larian terus, setiap kali melek motor itu mintanya main bola terus, sepeda-sepedaan terus, ditarik mesti waktu kami geletak, ditarik, ayo main. Jadi bagi kami orang tuanya sing ya letih lemah lesu itu malah jadi gerak terus walaupun sambil matanya merem gitu karena lemes. Kemudian kami berdua berpikir secara positif, saya dan ibunya, mungkin anak ini secara spiritual sebenarnya dia mengajak kami supaya tidak hanya geletak toh, tidak hanya tidur-tiduran toh, tapi tetap bergerak. Mungkin maksudnya olahraga, menggerakkan semua fisik kami, sehingga kami nggak hanya itu saja, geletak saja. Dan masih banyak juga cerita-cerita yang lain, isoman bersama keluarga. Dan mungkin saat ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ingat, tetap jaga prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun dulu. Plus yang terakhir adalah jangan makan bersama di luar, baik bersama teman dan sebagainya, karena kita tidak tahu teman kita yang ikut makan bersama kita maupun orang lain yang ikut makan di warung maupun di restoran, ketika mereka sudah buka masker dalam hanya hitungan 5 detik, itu virus COVID-19 sudah bisa masuk ke dalam pernapasan kita. Jadi hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan.